Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Gusti Maulana Hai. dan Muhammad Rizky Akbar. Hai. Yuk, kita langsung aja ke materinya. Baik, materi pertama adalah Enterprise Resource Planning. ERP adalah perangkat lunak utama dari perusahaan yang bekerja untuk mengintegrasikan informasi yang ada di semua bidang bisnis yang memiliki tujuan untuk dapat merencanakan dan mengelola sumber daya yang tersedia bagi suatu perusahaan sehingga semua bisnis area dalam perusahaan bisa berjalan dengan baik. Sistem ERP juga terdiri dari beberapa modul yang terintegrasi dengan satu sama lain. ERP sendiri memiliki 4 komponen utama yang saling terkait. Yang pertama ada teknologi, meliputi perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Yang kedua, manusia, mencakup seluruh individu yang terlibat dalam penggunaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem ERP. Yang ketiga, ada proses, yaitu mencakup kegiatan dari berbagai fungsi organisasi seperti manufaktur, distribusi, keuangan, sumber daya manusia, dan lain-lain. Dan yang keempat, ada operasi, mencakup semua aktivitas sehari-hari yang terjadi dalam organisasi. ERP sendiri memiliki manfaat implementasi. Pada kesempatan kali ini, kami mengambil manfaat implementasi ERP di PT IAS untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang pertama tentunya manfaat implementasinya yaitu peningkatan efisiensi operasional. Yang kedua, mengintegrasikan data antar departemen. Penerapan ERP di PT IAS Support Indonesia diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan menyederhanakan alur kerja, mengurangi ketergantungan pada proses manual, serta meningkatkan koordinasi antar departemen. Yang ketiga, mengurangi kesalahan data. ERP juga membantu meningkatkan efisiensi dalam perencanaan produksi dan pengelolaan sumber daya manusia. Dengan integrasi data penjualan, kapasitas produksi, dan kebutuhan tenaga kerja dalam satu sistem, perencanaan produksi akan menjadi lebih akurat. Yang keempat, mempercepat pengambilan keputusan. Dengan sistem ERP, setiap departemen dapat mengakses informasi yang sama secara real time, sehingga mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan kolaborasi antar departemen. Dan yang terakhir, menghemat waktu dan biaya operasional. Dengan ERP, laporan keuangan dapat dihasilkan secara otomatis dan lebih cepat, serta memberikan informasi yang lebih tepat dalam waktu singkat. Materi selanjutnya adalah Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. SISDM adalah sebuah sistem informasi yang dirancang khusus untuk mengelola data dan informasi terkait sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Sistem ini mencakup berbagai komponen seperti penggajian, manajemen data karyawan, manajemen kinerja, manajemen pelatihan dan pengembangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah komponen SISDM. SISDM sendiri terdapat 4 komponen, yaitu database, aplikasi komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak. Nah, apa sih perbedaannya komponen yang ini dengan komponen yang saya bacakan sebelumnya tadi? Jadi, komponen yang terdapat di dalam definisi itu lebih ke apa saja pekerjaan yang dilakukan oleh sistem. Sedangkan komponen yang barusan saya bacakan itu menjelaskan dengan apa sistem tersebut dijalankan. Kemudian, manfaat implementasi SISDM. Yang pertama, meningkatkan efisiensi waktu dalam proses kerja seperti rekrutmen administrasi. Yang kedua, mengurangi biaya melalui otomatisasi dan pengelolaan data yang lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas informasi yang mendukung pengambilan keputusan manajerial secara strategis. Yang keempat, mempercepat proses pengolahan data dan penyampaian informasi sehingga aktivitas organisasi menjadi lebih efisien. Dan yang terakhir, meningkatkan kepuasan manajerial karena akses informasi yang lebih transparan dan berkualitas. Jadi materi selanjutnya tentang manajemen sumber daya informasi. Menurut Al-Hadi, pada tahun 2022, sistem informasi manajemen merupakan sistem terintegrasi yang memanfaatkan teknologi, data, dan sumber daya manusia untuk menghasilkan informasi yang mendukung kegiatan organisasi. Dalam jurnal Al-Hadi pada tahun 2022, SIM diposisikan sebagai fondasi penting dalam pengelolaan sumber daya informasi, khususnya pada organisasi pemerintahan.
Keberhasilan SIM tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi sangat bergantung pada kesiapan dan kompetensi sumber daya manusia yang mengelolanya. Contoh sederhana dari penerapan konsep ini adalah sistem absensi mahasiswa yang awalnya masih menggunakan kertas. Setelah diganti menjadi absensi online, data kehadiran menjadi lebih rapi dan mudah diakses. Namun, sistem ini hanya berjalan dengan baik karena dosen dan mahasiswa memahami cara menggunakannya. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan SIM tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh manusia yang mengelolanya. Materi selanjutnya, pengembangan sistem informasi. Jurnal yang ditulis oleh Nova, Widodo, dan Warsito pada tahun 2022 menjelaskan bahwa jurnal ini membahas berbagai model pengembangan sistem informasi dan menunjukkan bahwa model Scrum paling banyak digunakan. Hal ini disebabkan karena Scrum bersifat fleksibel, cepat, dan mampu menyesuaikan perubahan kebutuhan pengguna selama proses pengembangan. Pendekatan ini dianggap lebih relevan dibandingkan model tradisional yang kaku, terutama untuk sistem berbasis web dan aplikasi layanan. Contohnya adalah aplikasi jadwal kuliah yang awalnya hanya menampilkan jam dan mata kuliah, kemudian dikembangkan dengan menambahkan informasi ruang kelas dan dosen berdasarkan masukan mahasiswa. Pengembangan sistem yang dilakukan secara bertahap ini membuat sistem lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, ada implementasi sistem informasi. Menurut Ramadan, Setiadi, dan Effendi, pada tahun 2022, penelitian ini mengkaji keberhasilan implementasi sistem informasi menggunakan pendekatan teknologi acceptance model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan sistem sangat dipengaruhi oleh persepsi kemudahan, kemanfaatan, sikap pengguna, perilaku penggunaan, dan terutama tingkat pemahaman pengguna. Faktor pemahaman pengguna menjadi variabel paling dominan dalam menentukan keberhasilan implementasi sistem. Contoh penerapannya dapat dilihat pada sistem KRS online, di mana mahasiswa awalnya merasa kesulitan menggunakannya. Setelah diberikan sosialisasi dan tutorial, mahasiswa merasa sistem tersebut lebih mudah dan bermanfaat. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengguna menjadi faktor utama keberhasilan implementasi sistem informasi. Selanjutnya, kita tarik kesimpulan dan benang merah dari ketiga jurnal yang sudah diteliti. Berdasarkan ketiga jurnal dan contoh sederhana tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen akan berhasil jika informasi dikelola dengan baik, sistem dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna, dan implementasinya didukung oleh pemahaman serta kesiapan pengguna. Kemudian, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Gusti Maulana. Di sini dilanjutkan pengendalian sistem informasi dan keamanan informasi. Keamanan informasi didefinisikan sebagai melindungi informasi dan sistem informasi dari akses penggunaan, pengungkapan, pengoperasian, modifikasi, atau penghancuran oleh pengguna yang tidak berwenang untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan kemudahan penggunaan. Keamanan informasi terdiri dari 4 bidang: organisasi, orang, proses, dan teknologi. Pentingnya sebuah informasi menunjukkan munculnya keamanan informasi. Masalah keamanan atau gangguan banyak bertemuan di internet. Gangguan bisa berupa serangan malware, eksploitasi, injeksi database, dan lain sebagainya. Berdasarkan penelitian, ditemukan 3 kemungkinan risiko dengan tingkatan high seperti server down, website service yang sering mati, serta koneksi yang sering terputus. Kemudian terdapat 13 risiko dengan tingkatan medium, meliputi kegagalan software, sistem crash, human error, koneksi jaringan tidak stabil, gempa bumi, petir, kerusakan hardware, proses maintenance yang tidak terjadwal, overload, serta data core. Selain itu, terdapat 10 risiko dengan tingkatan low seperti penyalahgunaan akses, overheat, overcapacity, banjir, cybercrime, serangan virus, vandalisme, kegagalan backup, serta memori penuh. Di sini ada hasil penelitian dari anak mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Di sini banyak potensi kegagalan, tapi kita fokus ke R11, R10, dan R7. Di R11, potensi kegagalan pelanggaran pada peraturan yang ada. Penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi peraturan pada karyawan, terus cara mereka menyelesaikannya adalah memperketat peraturan yang ada dan menerapkan tindakan atau penalti untuk yang melanggar. R10 ada backup data yang gagal. Penyebabnya adalah server down. Cara mereka menyelesaikannya adalah pemantauan yang selalu berkala dan selalu memastikan keadaan. Di sini ada R7, potensi kegagalannya adalah penyalahgunaan hak akses. Penyebabnya adalah password staf yang jarang diganti. Cara mereka menyelesaikannya adalah manajemen akses penggunaan yang sebaiknya staf harus selalu mengganti password maksimal 3 bulan sekali. Sekian dari saya.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!